Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan membahas penulisan karya ilmiah yang mana anggotanya ialah saya sendiri, Sakila Aulia Wandita, Wanda Ziza, dan Wendy Yulfi. Baik, kami di sini akan membahas tentang pengertian karya ilmiah, metode ilmiah, karakteristik, jenis-jenis, dan sistematika penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur, dengan menggunakan bahasa baku serta didukung oleh fakta, teori, dan atau bukti-bukti empirik. Selanjutnya, metode ilmiah. Metode ilmiah terbagi menjadi 5. Yang pertama, menemukan masalah. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, mengambil kesimpulan. Yang kelima, menguji simpulan kembali. Yang dimaksud dengan menemukan masalah adalah masalah dapat ditemukan dari kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Masalah dapat muncul dari pengalaman, media massa, dan sumber-sumber lain. Masalah merupakan ide pokok dan merupakan jantung dalam proses penulisan karya ilmiah apapun. Selanjutnya, merumuskan hipotesis. Untuk dapat merumuskan hipotesis, maka kita wajib membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan kita bahas. Mengumpulkan data. Data merupakan alat untuk menemukan jawaban atas sebuah permasalahan yang kita bahas. Tanpa data, kita tidak mungkin dapat menemukan jawaban masalah kita. Data dapat diperoleh melalui berbagai sumber, seperti buku, majalah, surat kabar, jurnal, observasi, wawancara, dan sebagainya. Mengambil simpulan. Simpulan dirumuskan berdasarkan data yang telah diperoleh sebelumnya dan menguji kesimpulan kembali. Tahap terakhir adalah menguji kesimpulan kembali. Apakah simpulan tersebut sudah benar atau belum? Selanjutnya, karakteristik karya ilmiah. Karakteristik karya ilmiah terbagi menjadi 11. Yang pertama, mengacu teori. Yang kedua, berdasarkan fakta. Yang ketiga, logis. Yang keempat, objektif. Yang kelima, sistematis. Yang keenam, valid. Ketujuh, jelas. Kedelapan, seksama. 9, tuntas. 10, bahasanya baku. Dan yang terakhir, penulisannya sesuai aturan standar. Mengacu kepada teori artinya karangan ilmiah wajib memiliki teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir atau kerangka pemikiran atau acuan dalam pembahasan masalah. Berdasarkan fakta, artinya setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya sebenarnya dan konkret. Logis, artinya setiap karangan dalam karya ilmiah selalu dapat ditelusuri, diselidiki, dan diusut alasan-alasannya. Rasional dan dapat diterima akal. Objektif, artinya dalam karya ilmiah semua karangan yang diungkapkan tidak pernah subjektif, senantiasa faktual dan apa adanya, serta tidak diintervensi oleh kepentingan baik pribadi maupun golongan. Sistematis, artinya baik penulisan atau penyajian maupun pembahasan dalam karangan ilmiah disajikan secara teratur, kronologis, sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku, berturut dan tertib. Valid, artinya baik bentuk maupun isi karangan ilmiah sudah sah dan benar menurut aturan ilmiah yang berlaku. Jelas, artinya setiap informasi dalam karangan ilmiah diungkapkan sejernih-jernihnya, gamblang dan sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan keraguan-keraguan dalam benak pembaca. Seksama, artinya baik penyajian maupun pembahasan dalam karangan ilmiah dilakukan secara cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian agar tidak mengandung kesalahan betapapun kecilnya. Tuntas, artinya pembahasan dalam karangan ilmiah harusnya sampai ke akar-akarnya. Jadi, supaya karangan tuntas, pokok masalah harus dibatasi, tidak boleh terlalu luas. Bahasanya baku, artinya bahasa dalam kerangka ilmiah harus baku, artinya harus sesuai dengan bahasa yang dijadikan tolak ukur atau standar bagi betul tidaknya penggunaan bahasa. Penulisan sesuai dengan aturan standar.
Artinya, akan tetapi tata cara penulisan laporan penelitian yang berlaku di lembaga tempat penulisan bernaung tetap harus diperhatikan. Jenis-jenis karya ilmiah dibagi menjadi 4, yaitu paper dan makalah, laporan praktikum, artikel, dan tugas akhir. Yang mana paper dan makalah ini merupakan rumusan atau simpulan pemikiran sebagai hasil telaah atau pengkajian sederhana dari sebuah referensi bacaan, pemikiran tokoh atau penulis sebelumnya. Biasanya paper dan makalah ini digunakan untuk sebagai ruang bagi peserta didik untuk menuangkan gagasan ilmiah, untuk mengasah kemampuan intelektual dalam menanggapi permasalahan yang berkembang. Yang kedua, laporan praktikum. Yang mana laporan praktikum ini biasanya ditulis dari serangkaian kegiatan praktikum yang telah dilakukan oleh seseorang atau sekelompok siswa atau mahasiswa. Yang mana laporan ini disusun terdiri atas tahapan-tahapan yang sistematis yang harus dilaporkan secara sistematis juga. Yang ketiga, artikel. Artikel ini merupakan gagasan tertulis dari penulis tentang suatu permasalahan yang didasarkan pada kajian pustaka atau hasil penelitian. Yang terakhir ialah tugas akhir. Tugas akhir itu biasanya dilakukan untuk mengakhiri studi di perguruan tinggi, baik skripsi pada tingkat S1, tesis pada tingkat S2, dan S3 atau disertasi, yang mana hasil penelitian dari bidang ini sesuai dengan jurusan atau program studi yang diambil. Yang selanjutnya ialah sistematika penulisan karya ilmiah. Sampai sekarang, format penyajian karya ilmiah belum ada yang baku. Format karya ilmiah standar LIPI dengan penulisan skripsi, tesis, ataupun disertasi pada perguruan tinggi tidaklah sama. Meskipun berbeda dalam format penulisannya, penyajian atau pemaparan suatu karya ilmiah antara LIPI dan perguruan tinggi tetaplah sama, yaitu logis dan empiris. Logis artinya masuk akal, dan sedangkan empiris ialah dibahas secara mendalam dengan kaidah-kaidah keilmuan. Berikut ini ialah contoh sistematika penulisan ilmiah yang bagian awal, yaitu halaman judul. Halaman judul biasanya dicantumkan pada halaman sampul, tetapi pada halaman judul dicantumkan informasi tambahan, yaitu tujuan dan dalam rangka apa karya ilmiah itu dibuat. Yang kedua, lembar persetujuan, yaitu ada 3 lembar. Yang pertama, lembar persetujuan pembimbing, lembar persetujuan penguji, dan lembar persetujuan panitia ujian. Halaman ini memuat tanggal, bulan, tahun dilaksanakan ujian, nama pembimbing, nama penguji, nama panitia ujian, NIP masing-masing pembimbing, penguji, dan panitia ujian. Yang ketiga, abstrak. Abstrak merupakan ikhtisar suatu tugas yang memuat permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Yang keempat, prakata. Prakata memuat pengantar singkat atas karya ilmiah yang memuat ucapan terima kasih atau penghargaan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir. Yang kelima, daftar isi. Daftar isi ini memuat semua bagian tulisan beserta nomor halaman masing-masing yang ditulis sama dengan isi yang bersangkutan.
daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Daftar tabel gambar singkatan bersifat tentatif atau opsional. Daftar tabel ini memuat semua tabel yang ada dalam karya ilmiah yang diurutkan secara urut. Begitu pula pada halaman daftar gambar dan daftar singkatan yang diurut secara berurut. Sementara itu, daftar lampiran semuanya disusun berisikan nomor lampiran, judul lampiran, dan halaman tempat lampiran itu berada, juga berurut secara runtun. Bagian inti yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Apa latar belakang dari masalah yang diteliti, baik kesenjangan teoritis maupun praktis. Yang kedua, perumusan masalah, yaitu suatu pertanyaan yang akan dijawab dalam sebuah penelitian. Rumusan masalah ini biasanya akan menampakkan variabel-variabel yang diteliti, jenis atau sifat hubungan antara variabel tersebut dengan subjek penelitian. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Biasanya tujuan ini dinyatakan dalam sebuah pernyataan. Yang keempat, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini membuat kontribusi yang diharapkan dari suatu hasil penelitian itu sendiri. Perumusan manfaat ini akan diperkuat dan meningkat kelayakannya sebuah pokok persoalan atau masalah yang dikaji berdasarkan langkah-langkah akademis. Yang bab 2, kerangka teori. Kerangka teori ini terdiri dari landasan teori, kajian hasil penelitian sejenis, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Yang selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu jenis penelitiannya. Jika membuat karya ilmiah, kita pasti akan menentukan jenis penelitiannya. Yang kedua, populasi dan sampel penelitian digunakan jika penelitian itu dilakukan menggunakan sampel. Akan tetapi, jika sasarannya seluruh anggota populasi, akan lebih cocok menggunakan istilah subjek penelitian. Yang ketiga, jenis, sumber, dan teori pengumpulan. Jenis dan sumber teori pengumpulan data ini merupakan struktur atau instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tersebut. Yang keempat, teknik analisis data. Teknik-teknik apa yang dilakukan dalam penelitian karya ilmiah tersebut. Bab keempat yaitu pembahasan penelitian. Yang pertama, gambaran umum objek penelitian. Yang kedua, deskripsi hasil penelitian. Yang ketiga yaitu pembahasan, yang mana bab keempat ini berisi tentang pembahasan inti-inti apa aja yang dibahas, yang didapatkan oleh data-data yang dilakukan observasi tersebut. Yang selanjutnya ialah bab 5, penutup, yaitu yang pertama, kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisi tentang kesimpulan apa yang telah didapat dari penelitian tersebut. Yang kedua, saran. Bagian akhir, daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar rujukan. Daftar ini merupakan rujukan bahan pustaka yang sudah dimasukkan dalam teks tersebut. Artinya, bahan pustaka yang
telah dipakai sebagai bacaan yang dirujuk dalam teks tidak perlu dimasukkan dalam daftar pustaka. Sebaliknya, untuk semua bahan pustaka yang telah disebutkan dalam teks harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Yang kedua, lampiran. Lampiran hendaklah berisi keterangan-keterangan yang dipandang penting untuk sebuah karya ilmiah. Misalnya, instrumen penelitian, data mentah, hasil penelitian, rumus-rumus statistik yang diperlukan, hasil perhitungan statistik, surat izin dan bukti telah melaksanakan penelitian, serta lampiran yang dianggap perlu untuk mempermudahkan pemanfaatan. Setiap lampiran harus diberi nomor urut lampiran dengan huruf angka Arab. Kesimpulan, karya ilmiah adalah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Karya ilmiah mengandung 3 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, kedua pembahasan, dan ketiga penutupan. Karya ilmiah mempunyai sejumlah karakteristik seperti mengacu kepada teori, logis, objektif, seksama, dan sebagainya. Jenis karya ilmiah meliputi makalah, kertas kerja, laporan praktik kerja, skripsi, dan tesis dan disertasi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.